pergaulan bebas, dosa imoralitas, hamil luar nikah begitu. Anak umur 17. 17 tahun. Iya. 2 minggu kemudian ketuban pecah dia melahirkan. Jadi prematur. Nah, yang paling menyedihkan dari semua kasus hamil luar nikah adalah gini, wanitanya yang malu, wanitanya yang dipermalukan, wanitanya yang kadang harus berhenti sekolah atau berhenti bekerja. Jadi korban. Selalu wanitanya, pacarnya berusaha mengaborsi dengan nginjek perut ceweknya, ya meninggal ya dudunya. Di Mazmur pasal 68 ayat 5 dikatakan dia bapak bagi anak yatim dan pelindung. Terus ada bapak-bapak lari pagi, orang Buddha datang, pesan terakhir istri saya sebelum meninggal semua uang PayPal dikasih ke sini. Saya juga bingung. 11 tahun 11 Pak. ya. Itu yang Hamil. Yang di tempat Bapak. Iya. Wow. 11 tahun. 11 tahun. Boleh spesifik cerita bagaimana anak 11 tahun bisa hamil? Roma 8 ayat 15 dikatakan kita menerima spirit of adoption to have a sonship. Jadi yang paling muda yang pernah Bapak layani adalah umur 11 tahun. Betul. Dan yang paling tua umur 40 tahun. 41. Oke. Perselingkuhan, dia hamil bukan dengan suaminya tapi sama orang lain. Saya dibilang menghamili Pak. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat bertemu kembali dengan podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya Yunus Timotius. Kami mengucapkan terima kasih buat penonton yang sudah menyaksikan beberapa episode yang lalu dan sudah subscribe, sudah like dan sudah share. Podcast ini ada untuk memberikan manfaat bahwa kasih Kristus dulu, sekarang dan selamanya masih tetap ada. Hari ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih kedatangan seorang tamu di mana beliau adalah seorang pendiri dari sebuah yayasan yang memberikan pelayanan rumah singgah, tempat untuk orang-orang yang punya kebutuhan. Nah, kebutuhan apa itu? Mari kita akan ketahui dengan langsung saja. Saya ajak penonton untuk kita ikuti perbincangan ini. Selamat siang Pak Charles. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sama-sama. Nama Bapak itu Charles Wong ST, Sarjana Teknik, MPD, Magister Pendidikan. Betul Pak ya? Betul. Wow, luar biasa. Usia berapa sekarang Pak? 48 mau 49. 48. Mau gocap ya? Iya, bentar lagi. Bentar lagi gocap. Ya. Bapak mendirikan Yayasan Rumah Tumbuh Harapan. Iya. Itu nama yayasannya. Iya. Dan biasanya diucapkan dengan hanya singkat Rumah Ruth. Iya, betul. Rumah Ruth itu adalah ya ini ya RUTH, Rumah Tumbuh Harapan gitu ya. Betul. Baik. Kapan ini berdirinya, Pak? Kalau resminya mah 2011. 2011. Gak resminya mah dari 2007. Oh. Artinya sebelum yayasan ini berdiri, aktivitas Bapak sudah dimulai? Iya, karena kan memang dari dulu saya ini melayani anak muda. Sampai hari ini pun saya masih punya hati untuk pelajar mahasiswa. Ya tentunya salah satu permasalahan yang terjadi di antara anak-anak muda itu, ya salah satunya perilaku beresiko, free sex, bullying dan sebagainya. Ya? Berbagai hal lah, permasalahan selalu akan ketemu. Nah, singkat cerita memang kan selalu ketemulah yang akhirnya pergaulan bebas, dosa imoralitas, hamil luar nikah begitu. Ya awalnya juga ya cuma nolong. Saya ingat 2007 itu saya bareng calon waktu itu masih pendekatan ya, nolong satu temen yang hamil di luar nikah karena disekap
di satu kota gitu ya. Jadi kejar, bawa dia keluar gitu ya. Nah, tapi berlanjut begitu ternyata ada lagi yang minta tolong gitu. Jadi aktivitas atau pelayanan Pak Charles ini adalah menolong perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Betul, itu yang awalnya. Jadi memang kan concern saya ini masalah generasi. Di Indonesia ini 2 juta aborsi per tahun. Diperkirakan. Angka yang luar biasa besar itu. Betul. 2 juta. Dan itu tuh di negara yang katanya ilegal. Ya. Apalagi kalau dilegalkan. Dan hari-hari ini ada kelompok-kelompok yang coba melegalkan sebenarnya. Nah, jadi dalam perjalanannya dengan akhirnya melayani anak muda, masalah hamil luar nikah ini banyak gitu. Oke, jadi berdirinya 2011, tapi sebelum berdiri dalam bentuk yayasan sudah ada aktivitas menolong pribadi-pribadi. Ada. Itu ya? Ada. Itu dimulai tahun berapa itu Pak? Tadi ya 2007 itu yang pertama. 2007. Itu baru 1. Yang lain sih kebanyakan baru hubungan seks belum sampai hamil. Begitu saya nikah 2009, saya menikah Januari 2009, Septembernya udah datang anak umur 17. 17 tahun. Iya. Itu ceritanya bagaimana Pak bisa tiba-tiba datang ke ketemu dengan Pak Anak Charles? hamba Tuhan lagi. Aduh. Waduh, sedih banget lah. Jadi memang sebelum itu karena kita menyadari bahwa ini masalah generasi, kebetulan saya juga bergabung dengan beberapa teman yang bergeraknya pro-life. Jadi kadang ngasih penyuluhan tentang bahaya aborsi, bahaya pergaulan bebas. Nah, satu kali kayak teman saya ini, bukan teman saya. Waktu itu saya lagi bicara pemuridan. Jadi saya suruh salah satu murid kami, ya kebetulan saya memuridkan kadang lintas gereja gitu, belajar memuridkan. Ternyata dia menemukan anak umur 17 ini hamil. Jadi bingung loh, baru mau nyari murid udah kasusnya berat. Ya udah dibawa ke kita. Lah dibawa ke kita juga mau digimanain. Ya biasanya saya oper ke tempat lain. Nah itu jadi pertanyaan saya juga Pak ya. Penonton juga bertanya. Ada perempuan datang dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan gitu ya. Terus Bapak ngapain gitu ya? Apa yang dia lakukan gitu? Ya respon pertama dulu ya kalau ada pelayanan lain dulu aja gitu. Nah kebetulan memang melayani wanita hamil luar nikah ini di Indonesia nggak banyak. Kadang bahkan ada gereja yang tahu nih ada jemaatnya hamil, satu keluarga nggak usah ke gereja dulu. Langsung seperti dikucilkan ya? Betul. Nah terus dia apain nih sama Bapak ini? Apa yang Bapak lakukan? Nah ya udah. Baru kita ketemu dulu. Begitu ketemu kaget saya, ini anak udah hamil 7 bulan belum pernah ke dokter, udah masih row depan row belakang naik halilintar. Hal pertama yang kami respon bawa ke dokter. Maksudnya dia naik roller coaster, halilintar supaya bukan karena ikut kegiatan. Tidak menyadari. Dia sadar, cuma dia akan nggak kalau ngumpet atau apa ketahuan dong dia hamil, dan dia nggak mau ketahuan hamil luar nikah sama pihak sekolah. Hanya itu ya, bukan karena keinginan supaya dengan cara itu bukan itu ya. Bukan. Oke, terus? Jadi ya udah respon pertama bawa dulu ke dokter. Pertanyaannya juga langsung, dok itu masih ada nggak tangan kaki? Kan saya nggak tahu, belum mengerti hal-hal yang seperti itu. 2 minggu kemudian ketuban pecah, dia melahirkan. Jadi prematur. Wah itu pertama kali gimana nolongnya, kita harus berdoa. Akhirnya teman gerejanya ada yang nyumbang. Saya harus urusan sama sekolah, akhirnya ketahuan. Hampir ribut Pak. Wah udah mau main hukum, ayo. Kira-kira begitulah. Siapa itu yang mengatakan mau main hukum itu? Kesiswaan.
Maksudnya mau main hukum ke siapa? Ke si siswanya, ke bapak atau ke mana maksudnya? Ke siswanya harus dikeluarin. Oh. Kalau menurut bawa nama buruk. Ya. Tapi kan aturan Diknas itu Tidak tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Enak aja, bentar dulu kata saya. Ini udah kelas 3, kata saya, nggak boleh begitu dong. Oh, jadi bapak mengadvokasi supaya siswa yang terlanjur salah jangan Ditolong lah gitu. Karena kan gini, sejujurnya bapaknya akhirnya datang, tahu situasinya cuma bisa bengong, Pak. Iyalah, kaget lah, syok lah. Dari shock dan nggak tahu harus berbuat apa. Saya juga sebenarnya nggak tahu apa-apa juga. Orang anak muda baru nikah, ya udah saya hadapi. Tapi bersyukurnya kepala sekolahnya seorang yang juga mengasihi Tuhan. Akhirnya dia bilang, maaf memang kayaknya nggak bisa gabung dengan temen-temennya. Tapi saya akan tugaskan wali kelasnya untuk ngajarin dia selama ini dan dia boleh ikut ujian bersama kita tapi di perpustakaan. Kira-kira gitu. Jadi dia tetap lulus dengan sertifikat dari sekolah itu, tapi nggak bisa ikut Dengan kegiatan. ijazah dari sekolah. Betul. Tapi proses belajar mengajar dia tidak ikut lagi. Ya supaya yang lain nggak ikut. Sampai situ saya ngerti, tapi gini haknya kan nggak hilang. Ya udahlah. Ya habis mau diapain ya? Iya mau. Terburuk dari apa ya? Terbaik dari yang buruk gitu ya. Nah yang paling menyedihkan dari semua kasus hamil luar nikah adalah gini, wanitanya yang malu, wanitanya yang dipermalukan, wanitanya yang kadang harus berhenti sekolah atau berhenti bekerja. Jadi korban. Selalu wanitanya sebenarnya. Istilahnya jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, digeles sama truk rame-rame gitu. Dan kok bisa dengan teganya tetangga bahkan pengen ngusir. Padahal tidak ada kejadian hamil hanya seorang diri ya. Iya. Tapi yang satu lagi, ini yang biasanya cari selamat. Iya pasti. Iya Nggak kan? ada tandanya Pak. Begitu. Satu tidak mau tanggung jawab, dan kedua cenderung kabur. Ya ada. Tapi memang saya juga memperhatikan karena saya melayani anak muda, yang prianya juga sebenarnya butuh sekali ada yang mau melayani. Karena kenapa dia sampai ke titik yang seperti itu? Pasti juga ada cerita, gitu. Saya percaya mereka juga butuh ditolong, bukan hanya wanitanya. Ya, Gitu. karena pasti dalam kondisi begitu panik kan? Ya panik, nggak tahu apa yang harus buat. Misalkan saya ambil contoh, dia emang suka menghamili cewek gitu. Nah, kenapa kita nggak ngasih pertanyaan kenapa? Ya begitu. Kenapa? Pasti ada awalannya. Ya, kenapa penyebabnya dan kenapa juga nggak dibantu untuk stop dong. Kalau nggak gitu dia terus-terus lagi dong. Ya kadang kan ternyata dia punya keluarga yang kawin cerai. Berarti kan efek figur papa mama keluarga kan. Jadi ada banyak hal yang merusak di lingkungan. Pornografi merusak. Jadi banyak sekali gitu ya. Anak-anak beresiko di sekitar kita yang sebenarnya mungkin saja hanya karena nggak ada yang mau dengerin cerita dia bertambah buruk. Gak ada yang berempati dengan masalah dia ya. Betul. Kadang-kadang mereka ya hanya butuh jadi pendengar. Let's say lah psikopat. Orang-orang yang punya ketertarikan dengan sesama jenis pun sebenarnya butuh. Untuk bisa kembali lagi itu cuma seringkali di titik paling menentukan dalam hidupnya itu. Kalau aja ada yang mau dengerin. Kalau aja ada yang mau bantu. Dia kasih arah yang lebih baik. Mungkin dia gak jadi seperti itu. Jadi gak usah lah muluk-muluk bilang kasih solusi. Iya. Asal mau dengarkan saja. Ya mau berempati dengan masalah mereka. Bagi mereka itu sudah satu hal yang itu sudah at ini least ya. Sebagian bertonton beban di pundak hilang. Saya punya keyakinan itu. Sayangnya masyarakat kita cenderung menghakimi dan menjauhi. Bagaikan orang sakit kusta, jadi harus dijauhi. Iya. Ini pendosa, Betul. ya kan? Ini orang yang salah karena lahir kan hamil di luar nikah, Iya. Betul. melanggar moral dan sebagainya. Jadi cenderung jangan dekat-dekat dengan kami. Iya. Sehingga orang yang sudah punya masalah tidak ada orang yang mau membantu masalahnya.
dia dibiarkan sendiri Iya. dan akibatnya banyak langkah-langkah yang keliru ya yang dilakukan Iya. oleh mereka. Makanya akhirnya kenapa munculnya aborsi? Kenapa ada klinik-klinik aborsi ilegal? Kenapa ada akhirnya bahkan waktu itu ada satu kasus di Jakarta itu pacarnya berusaha mengaborsi dengan nginjek perut ceweknya ya meninggal ya dua-duanya. Sudah nggak tahu lagi harus ngapain dia ya, udah buntu ya. Sampai hal konyol itu pun dilakukan. Iya. Kebiasaan menghakimi inilah yang membuat ketika anak muda salah mereka nggak bercerita. Tapi memang Pak, kita harus bijak juga ya. Satu sisi kita harus membantu. Iya. Gitu. Iya. Kita harus peduli. Iya. Kita harus mengasihi. Tapi ada yang bilang kan, ya kalau itu kita lakukan nanti orang lain juga ikut aja lagi. Toh nanti kalaupun saya hamil di luar nikah, tuh ada Pak Charles, ada lembaga ini, lembaga itu. Ini juga memang menjadi sebuah tantangan ya Pak ya. Betul. Kalau saya mempercayai yang pertama, mungkin ini slogan bagi beberapa orang slogan lama ya. What will Jesus do? Apa sih yang akan Yesus lakukan? Saya mendapati bahwa Tuhan selalu mampu memaafkan. Dan dia tidak pernah menolak orang-orang yang berdosa. Dan saya kadang saya pribadi merasa saya nggak lebih baik loh. Kalau Tuhan mampu ya mengangkat orang sehina saya, Tuhan mampu mengangkat mereka. Saya nggak percaya ada orang yang terlalu hina. Kecuali saya lebih baik. Saya nggak merasa lebih baik sejujurnya bahkan. Tapi kalau kita pun mengakui kita orang baik, masa kita nggak nolong orang sih? Ya kira-kira aneh juga begitu. dong ya kan? Betul Pak. Kalau kita mengklaim saya ini orang baik, tapi saya nggak mau bantu orang yang sedang kesusahan. Agak aneh sih. Karena baik itu buahnya ada. Nggak mungkin tanpa perbuatan. Perkataan tanpa perbuatan omong kosong. Iya, Yesus pernah bilang kan hanya orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Betul. Dia kalau dokter bilang, sorry ya kamu sakit jadi gak usah ke saya. Ketemu dengan saya waktu sehat aja. Aneh dong ya. Nah, Ya kan berarti sebagai kita orang yang mengikut Tuhan kan begitu ya harusnya. kita jadi terang Sikap kan? yang, Jadi garam sikap kan? yang sama dong. Oke. Berarti harusnya kita duduk dekat mereka nggak alergi dong. Betul. Harusnya mereka gereja tempat mereka berani datang mengakui untuk bisa ditolong. Ya. Kita benci dosa, Tapi bukan orang. bukan orang yang berdosa. Nah, mereka butuh dituntun. Tapi kan gini datang, let's say lah satu dalam kondisi hamil udah langsung. Kan matanya langsung. Sama siapa tuh? Tuh kan tuh si ini mah. Udah ngomongin ya belum. Gampang banget. Ya. Jadi akhirnya banyak orang bahkan nggak berani ke gereja karena udah di otaknya pasti saya akan dihakimi. Jadi Pak Charles sudah sadar ya bahwa dengan melayani perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah itu ada resiko ya, minimal resiko diomongin lah misalnya ya. Ada sudah sadar itu Pak ya? Itu waktu awal akhirnya saya buka yayasan itu, mau buka itu saya konsultasi sama beberapa rekan hamba Tuhan. Nah beberapa leader hamba Tuhan, pemimpin dari berbagai gereja juga. Saya ingat ada satu nasihat, kamu yakin loh, tuduhan ke kamu pasti akan muncul. Yang satu, jual beli anak. Yang kedua, melegalkan seks. Ketiga, kristenisasi. Tiga-tiganya udah pernah lah. Jadi bukan cuma kepikir tapi sudah dialami. Sudah dialami. Dan bisa dilalui. Dilalui lah. Dengan pertolongan Tuhan. Pasti nggak bisa sendiri. Nggak mungkin lah. Baik Pak. 2011 mulailah berdiri Yayasan Rumah Tumbuh Harapan ini. Iya betul. Ya. Bagaimana ini cerita mendirikannya? Kan tidak mudah ya. Mungkin ada kebutuhan dana, kebutuhan tempat. Karena ini sudah mulai melembaga ini. Ini kan sudah mulai serius ini kan gitu. Nah ini bagaimana Pak?
Ya kan di awalnya ketika udah makin banyak yang harus saya tolong, yang saya sebenarnya nggak tahu datang dari mana. Akhirnya di rumah saya ada 2 orang, satu baru melahirkan, satu dalam kondisi hamil. Kan nanti tuh kalau zaman dulu nggak ada medsos ya, tapi tetap tuduhan tetangga suka kejam-kejam memang. Nanti dikira saya yang bikin gitu kan, padahal saya sama istri nggak bisa. Ya karena saya punya isu kesehatan lah. Jadi akhirnya kita Maaf, bikin. jadi sampai hari ini Bapak tidak punya Tidak, anak? Oh, oke. saya adopsi anak Oke. gitu. Nah jadi akhirnya ya kita bikin yayasan. Ternyata kan dana-dana dari mana? Ya dari teman, dari kantong kita ya. Awal-awal memulai, ya udah, rice cooker rumah cabut, kursi di rumah, sofa di bawah, piring sendok yuk keluarin aja udah. Dipindahkan ya. Pindah gitu. Jadi bagaimana saya berharap orang lain ikut nabur kalau saya nggak pernah nabur duluan. Omong kosong lah. Kalau punya visi kita duluan yang nomor 1 yang harus ngasih. Jadi ya udah mulai. Ya kadang kalau dibilang sampai hari ini kadang kayak jet coaster, ya memang deg-degan, iya. Naik turun. Iya, bukan naik turunnya tapi waduh susah. Susu tinggal berapa? Tinggal buat seminggu kok. Lu ada duit nggak? Enggak. Lu ada nggak? Enggak. Terus nanti gimana? Gimana nanti gitu ya. Jadi ya saya ingat satu hari sampai sepanjang melayani itu banyak deg-degan. Ini bener nggak saya melangkah? Ini bener nggak? Yang saya ingat satu hari ketika susu cuma tinggal buat seminggu, tiba-tiba ada yang telepon saya. Nah berhubung saya punya latar belakang marketing, ya kalau orang nawarin ya saya tetap terima dengan baik lah gitu ya. Oh ini dengan Coach Charles? Iya. Ya sebut nama ya sambil saya nggak nangkep ini siapa gitu ya, nggak kenal. Saya besok kirim paket ya. Iya, udah aja. Saya kira dia kirim paket penawaran. Begitu besok datang kirim paket tiki 7 karton gede. Isinya susu dan Susu diaper. semua. Wow, luar biasa. Cukup buat 3 bulan. Tapi itu satu titik yang bicara banget dengan hati kami. Di Mazmur pasal 68 ayat 5 dikatakan dia bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ini wanita nggak ada suaminya. Ini anak nggak punya ayah, tapi Tuhan jadi ayah mereka. Sama seperti yang dia lakukan dalam hidup saya, sama seperti itu juga Tuhan lakukan di pelayanan ini. Sampai hari ini hampir 14 tahun, kami nggak pernah secara khusus beli susu, kecuali susu yang misalnya dia alergi susu sapi ya. Susu diaper selalu ada yang kirim. 14 tahun. Tanpa beriklan, tanpa minta-minta. Dan saya percaya bukan karena kita hebat. Pasti Tuhan memelihara dengan memakai tangan-tangan orang yang luar biasa juga. Jadi sampai saya masih ingat satu hari gembala saya, kamu itu kalau kurang tinggal ngomong, gereja juga bisa kirim. Tapi saya percaya kadang seperti Tuhan, papanya saya, tenang aja. Gitu. Ada saya, kata Tuhan ya. Kira-kira begitu. Jadi bukan saya mengecilkan peran gereja saya waktu itu. Atau siapa saja. Tapi saya percaya kalaupun akhirnya Tuhan pakai gereja itu atau pakai gereja manapun untuk support, itu sebenarnya Tuhan di balik itu. Gitu. Sebagai ayah yang baik. Jadi sampai hari ini bertahan hidup dengan semua dana, kita nggak punya donatur tetap lebih dari 10% dari pengeluaran kami. Ya cukup aneh sih sebenarnya. Aneh tapi nyata. Tapi nyata memang. Jadi secara kalau saya belajar kebetulan saya ikut beberapa pelatihan pelayanan yang ngajarin tentang fundraising, nggak masuk. Nggak begitu. Bukan bermaksud nyombong, nggak pernah beli, bukan. Tapi yuk kita lihat ini tuh Tuhan pelihara loh. Dan bukan karena kehebatan saya. Bukan karena kehebatan istri saya atau siapapun.
Tapi karena Tuhan sayang jiwa-jiwa ini. Saya tertarik di bagian ini, Pak. Banyak pelayanan lembaga-lembaga Kristen yang membutuhkan dana. Dan kemudian berhadapan pada persimpangan antara memilih fundraising, mencari donasi, dengan satu lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini memang bukan sebuah hal yang mudah. Betul. Fakta di depan mata, seperti Bapak, susu nggak ada. Mungkin rumah singgah atau tempat yang digunakan sudah mau habis kontrak. Atau apapun lah kebutuhan biaya di depan mata. Iya. Dan itu biasanya nggak terjadi hanya satu kali, Pak. Apalagi ini udah hampir 14 tahun. Berkali-kali. Iya kan? Nah, itu terjadi berkali-kali. Nah, berkali-kali pula pilihan itu datang. Minta fundraising hanya kepada Tuhan. Tapi Bapak bisa bertahan terus, tidak tergoda, karena fundraising juga sebenarnya tidak dosa, Pak. Kan? Tergoda juga. Tergoda. Nah, ini kan manusiawi ya. Kita nggak cerita di awang-awang nih ya. Enggak. Kita cerita membumi ini kan. Iya. Nah, Bapak juga pernah tergoda. Terus sering lagi. Sering. Nah, terus kadang lirik orang bisnis, aduh enak juga ya, gue pengen balik lagi. Tapi kan nggak begitu. Ya, Tuhan manggil saya berbeda. Nah, kayak fundraising, menurut saya sih, saya tidak menjudge orang yang akhirnya pakai proposal atau fundraising. Itu bukan salah. Nggak salah. Selama itu emang Tuhan tuntun, no problem menurut saya. Cuman memang kebetulan yang kami alami itu, sebelum saya bertindak, saya selalu nanya, Tuhan ini gimana? Saya bilang, dan saya selalu diperhadapkan satu aja, ini pelayanan bukan punya saya. Ini pelayanan punya Tuhan. Kalau satu hari Tuhan bilang udah selesai, kamu keluar aja. Saya pikir, saya harus rela. Karena bukan punya Bapak kan? Iya. Nah kalau dia bosnya, ya butuh dana tanya bos. Iya. Gitu, kira-kira begitu Pak. Kita kan hanya pengelola ya Pak ya, bukan kita yang Betul. punya kan. Nah yang menariknya itu satu. Tapi menurut saya dari setiap langkah demi langkah, tahun demi tahun, kejadian demi kejadian seperti sejenis yang tadi, itu sering banget. 2019 saya pikir saya udah gak bisa gaji, saya pikir mau tutup. Tapi aneh banget, ada aja mulai dari anak SMA fundraising, walaupun cuma nyumbang 1 juta, tapi itu luar biasa loh anak-anak SMA. Terus ada orang jual sepeda, di zaman itu kan sepeda mahal ya, lagi COVID. Nggak mau disebut namanya. Terus ada bapak-bapak lari pagi, orang Buddha datang, pesan terakhir istri saya sebelum meninggal, semua uang PayPal dikasih ke sini. Saya juga bingung. Siapa lagi gitu. Yang bisa bikin gitu kecuali Tuhan. Ya udahlah, itu saya juga nggak bisa komen apa-apa. Ya. Tapi saya belajar satu, ada satu ayat di yang Daud pernah ngomong waktu dia mau perang melawan Goliat. Dia ngomong seperti ini sama Saul. Kalau singa dan beruang aja Tuhan serahin, ini juga. Tapi kan kata-kata itu tuh sebenarnya mengandung satu makna ya, bahwa dia memiliki satu pengalaman bersama Tuhan. Saya pikir pengalaman demi pengalaman yang pernah dilalui, jantungan mah tetap jantungan. Ya, kayak bulan lalu lihat keuangan, udah mau tarik nafas. Lihat lagi yang bulan ini, kok sama? Berarti kan setelah terjadi semua pengeluaran nih nggak berubah nih. Kok nggak berubah? Orang bilang kalau kita naik kendaraan lurus, rata, nggak ada belok-belok, nggak ada naik turun, ngantuk dan celaka, tabrakan. Ya. Tapi kalau jalannya belok-belok, turun naik, bikin mata menjadi awas terus, dan kita selamat. Iya. Kalau semua perjalanan pelayanan juga semua mulus semuanya. Tapi kan sadar nggak sadar kadang kita berpikirnya begitu Pak. Ngikut Tuhan, semua udah beres. Enggak. Semua disediakan. Bahkan kami menemukan semuanya seringkali nguji hati kita. Uji iman kita ya. Urusannya hati. Memang gitu. Jadi hati itu mempengaruhi iman. Sangat. Kalau hatinya sudah mulai sedikit bergeser, imannya juga ikut mulai terganggu.
Dan terjadilah tindakan perbuatan Kan yang suka gak suka Pak, otak jalan nih. Ini duit gak ada nih, kayak proposal boleh juga gitu kan, selalu begitu. iya. Cuman ya kadang kena tegur berkali-kali lah. Ya manusiawi lah ya, kena tegur lah berkali-kali. Yang bos kamu atau saya? Tuhan, oke. Iya, jadi tidak semua bisa melakukan hal ini ya. Jadi bahwa ada yang Tuhan gerakkan untuk bikin proposal, silakan. Silakan. Tapi kalau Tuhan bilang, aku akan bertanggung jawab, aku akan menyediakan, tinggal diuji, iman kita tetap teguh atau tidak. Iya. Kalau memang ada konfirmasi seperti itu, tetap saja bertahan, yakin bahwa Tuhan pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Tapi kan memang nama Tuhan itu Yehovah Jireh. Ya, dia yang menyediakannya. Mau caranya apapun, saya percaya Tuhan pasti. Dan nggak tahu ya, sepanjang pelayanan kami dan hidup kami, dia membuktikan diri dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik pasti menyediakan. Itu aja sih. Oke. Pak, yang dilakukan oleh Yayasan Bapak sejak 2011 ini berarti sebelum melahirkan Bapak tampung dulu ya. Iya, Ibu Beri hamil. tempat, kemudian kesehatannya juga. Ya, Apakah di yayasan ini ada dokter? Enggak, kerjasama. tidak ya? Jadi, karena kan apalagi kalau yang usianya muda kan range-nya dari 11 sampai 41 ya yang hamil. 11 tahun 11 Pak. ya. Itu yang Hamil. di tempat Bapak. Iya, Wow. 11 tahun. 11 tahun. Boleh spesifik cerita bagaimana ada anak 11 tahun bisa hamil? Kan Ya, kita tidak sebut namanya, Ya, tidak sebut dia siapa. sebenarnya ya begitulah. Kadang anak muda, kadang orang tua kan berpikir remaja udah besar ya. Udah mandi sendiri, bisa masak sendiri. Ditinggal. Biarkan, padahal akhirnya dia terjerumus berbagai pergaulan. Pengen cerita, orang tua nggak punya waktu cerita. Apalagi kalau kawin cerai. Oh, jadi anak 11 tahun ini hamil karena pergaulan yang bebas. Betul. Pergaulan yang salah. Tapi ada unsur perkosaan. Jadi yang anak umur 11 yang pertama itu, dia itu papa mamanya kawin cerai 2 kali lagi. Jadi dia tinggal dengan neneknya. Nah tiap sekolah ngakunya kerja kelompok. Padahal pergi ke pacarnya. Satu hari dia pergi ke pacarnya, ternyata dikasih minum antimo. Tidurlah. Tertidur. Bangun-bangun pulang biasa aja. Karena sebenarnya dia buka, dilakukan, diperkosa. Tanpa begitu. dia sadari. Lalu dipakein. Jadi kan pulang gue pakaian lengkap kok gitu. Dan anak cowok ini kelas 2 SMP udah ngerti begini, ini dapat dari mana idenya coba? Pengawasan orang tua nggak ada. Hamil, dibawalah. Tadinya mau aborsi. Tapi karena kehamilannya udah lebih besar dibawa ke saya. Jadi yang paling muda yang pernah Bapak layani adalah umur 11 tahun. Betul. Dan yang paling tua umur 40 tahun. 41. 41. Oke. Ini umumnya kan belum menikah. Umumnya kan ya belum menikah kan. Kalau udah menikah kan udah tenang gitu kan. Nah, tapi adakah secara spesifik yang datang minta bantuan Pak Charles dan istri adalah yang dalam status masih ada pernikahan? Ada. Itu kenapa Pak? KDRT, terus perselingkuhan. Dia hamil bukan dengan suaminya tapi sama orang lain. Masih dalam pernikahan. Oh, tapi itu sedikit ya terjadi kejadian begitu ya? Lebih dikit. Ya, paling banyak karena dengan pacar bablas ya. Oke. Jadi sebelum melahirkan sudah dilayani dulu supaya pemeriksaan kesehatannya, ya ada perawatan, dan kemudian pada saat melahirkan dilayani oleh sebuah rumah sakit kah atau bidan atau apa itu tetap diurus oleh yayasan. Iya. Pasca melahirkan apa yang dilakukan oleh yayasan ini? Nah biasanya mereka sudah harus memilih anaknya kalau bisa bawa pulang. Karena saya percaya lebih bagus sebenarnya di dalam keluarga. Saya kurang percaya anak bertumbuh baik di panti asuhan. Saya lebih suka anak ada di dalam keluarga. Makanya saya lebih seneng
Kalau bisa mereka diadopsikan begitu. Jadi kalau nggak bisa bawa pulang berarti diserahkan untuk bisa diadopsi. Oke, jadi selama mau 15 tahun ini Pak ya, lebih banyak dibawa pulang kembali kepada keluarga, kan sebenarnya kan mereka ada di tempat Bapak kan ada masalah tuh. Iya. Keluarganya tidak tangani makanya di Bapak. Tapi setelah melahirkan bisa kembali ke rumah, ke keluarga, itu berapa persen? Dan berapa persen yang akhirnya nggak bisa bawa dan diadopsi Pak? Persentasenya saya agak lupa. Ya, Tapi kurang lebih. sebagian besar. Saya kira 70% semua bawa pulang atau jadi single mom. Hanya 30% yang tinggal. Nah, untuk yang tinggal, anaknya ditinggal maksudnya kan? Nah, itu bagaimana Bapak menanganinya? Diapain itu Ya anak? saya mau nggak mau harus punya rumah bayi. Panti asuhan maksudnya? Atau Bukan. Rumah bayi itu rumah sementara di mana kami asuh semua bayi itu. Sementara itu saya cari orang tua yang mau adopsi, bekerja sama dengan dinas sosial. kerjasama dengan dinas sosial? Karena kan saya nggak punya izin adopsi. Ya, karena Jadi itu saya kan, harus kerjasama dengan yayasan yang ditunjuk pemerintah untuk adopsi. ya, karena itu salah-salah nanti bisa jadi ilegal, Betul. berhadapan dengan hukum nanti. Betul. Jadi saya harus bekerja sama dengan yayasan yang memang sudah ditunjuk pemerintah dan Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan sebagainya. Ya, sehingga tidak bermasalah dari sisi hukum. Itu kurang lebih 30% Pak ya. Ya diperkirakan lah. Kalau misalnya ini 2011, anggaplah itu ya, sebab sebelumnya kan Bapak sudah mulai sebenarnya ya. Iya. 2011 berarti hari ini ada anak yang sudah berusia 14 tahun Pak ya, yang pernah dilayani oleh yayasan Bapak ya. Ada. Iya. Pernahkah dia datang kembali ke yayasan ini? Saya muridin Pak. Oh. Kelas pemahaman Alkitabnya sama saya. Oh. Jadi artinya ibunya cerita ya kepada dia ya. Tidak ditutupi ya. Dan dia datang. Iya. Tapi ada juga yang menganggap Rutma masa lalu ada. Tapi ada yang grateful lah ya. Itu ini uncle yang nyelamatin kamu dan mama. Ada. Suasananya bagaimana Pak ketika dia datang itu? Ya dia sangat respect lah sama saya. Gitu ya. Seneng lah. Perempuan laki-laki? Laki. Laki-laki. Apalagi laki-laki ya. Biasanya laki-laki hatinya lebih keras, lebih gengsi. Enggak kok, dia mah sangat mau diajar. Oh. Oke. Jadi penyelesaiannya setelah pasca lahir adalah kembali ke keluarga, Iya. atau keluarga tetap tidak mau menerima dia jadi single mom, atau satu lagi anak diserahkan untuk diadopsi. Betul. Dan itu semua lewat sebuah proses yang benar. Iya. Sehingga tidak ada tuduhan jual beli anak, jual beli Tetap bayi. aja ada yang nuduh mah Tetap ada. Mulut orang nggak bisa direm sih ya. Gak bisa. Nggak bisa diatur juga ya. Gak bisa. Ya, Pak, saya punya pengalaman. Ketika saya talk show di sebuah radio, kemudian ada seorang pendengar yang bilang bahwa saya hamil dan mengharapkan ada orang yang mau menikahi saya. Bla bla bla. Seperti itulah. Dan saya coba bantu. Saya dibilang menghamili, Pak. Iya memang begitu, Pak. Padahal jelas-jelas itu lewat radio, di mana itu acara itu saya asuh. Pihak radio tahu, gitu ya. Istri saya tahu. Nah, tapi tetaplah orang bilang, jangan-jangan tuh Pak Yunus yang hamili. Kemudian cari orang lain sebagai tumbal untuk menjadi suaminya dan sebagainya. Bapak pernah juga mengalami, pasti mengalami hal seperti itu? Awal-awal begitu. Awal-awal. Kalau sekarang? Enggak lah. Semua orang juga tahu lah. Dan sekarang kan pelayanan berkembang juga. Jadi saya dibilang sering sekali ada di situ enggak. Kan sekarang berkembang, saya punya rumah bayi, saya punya rumah anak, saya punya cabang di Bali. Oh, saya, jadi sebentar Pak ya, Rumah Tumbuh Harapan ini pertama kan untuk menampung perempuan-perempuan yang hamil. Itu ada satu tempat. Iya. Kemudian Bapak juga punya rumah khusus untuk bayi atau di tempat yang sama? Gabung di tempat yang sama. Oh, di tempat yang sama. Penampungan untuk bayi. Iya. Terus ada satu lagi apa? Rumah anak. Rumah anak. Di tempat yang sama juga Beda. atau
di tempat yang berbeda. Jadi sudah Berbeda. 2 tempat ini. Ini Dengan kalau fungsi- sekarang sudah jadi 2 tempat. Fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda. Karena kan anak-anak ini kan akhirnya tak teradopsikan. Karena kebanyakannya kalau di Indonesia itu ya mikir adopsi itu lebih ke kepentingan orang tuanya daripada anaknya. Beda dengan banyak konsep di luar. Yang kedua, banyak orang, kenapa mereka pengen adopsi itu selalu di bawah 2 tahun? Karena pengen menyembunyikan identitas anak bahwa dia anak adopsi. Pertanyaan kan gampang, kenapa harus diumpetin? Karena cara berpikir dan budaya mengatakan adopsi anak kedua, kayak kelas kedua lah, kurang terhormat. Siapa yang bilang itu? Itu mulia. Sangat, Pak. Kita sebagai anak Tuhan, Roma 8 ayat 15 dikatakan kita menerima spirit of adoption to have a sonship. Jadi kita sendiri diadopsikan dalam kerajaan Allah dan memiliki keputraan yang mampu memanggil dia ya Aba ya Bapa. Wow, berarti untuk kita jadi ikut Yesus saja udah konsepnya adopsi, kenapa jadi hina ya? Harusnya enggak dong, gitu ya. Jadi namun karena budaya begitu, belum milih, karena konsepnya pikir, kalau adopsi bisa milih. Jadi akibatnya yang umur 2 tahun, 3 tahun ini nggak ada yang mau. Bapak tadi bilang mau buka cabang di Bali, sudah? Sudah ada 10 bayi. Oh, jadi bagaimana Bapak bisa mengelola apa? Ada orang yang ditempatkan di sana yang khusus untuk? Ada staff, ada beberapa rekan yang kami approach, minta tolonglah jadi volunteer untuk melayani juga. Oh, jadi sekarang sudah ada 2 tempat ya, Bandung dan di Bali. Bali, betul. Ada rencana dari Gagal. Tuhan untuk Bukan untuk tempat lain mah nambah tidak. Sebenarnya nggak ada, permintaan mah ada, tapi saya yang belum, jangan buru-buru lah. Kalau ditanya, saya dari awal nggak pernah punya planning. Saya bikin rumah Ruth nggak pakai planning, mengembang ke Bali nggak pakai planning. Waduh, ini rada gawat juga sebenarnya. Pak, satu pertanyaan Pak. 15 tahun ini. Capek nggak Pak? Atau pernah nggak merasa, aduh capek juga ini mengurus rumah Ruth? Pernah. Kenapa? Biasanya justru lebih karena ketika saya mulai Dana menipis. enggak lah. Jadi, Iblis mah selalu ada aja lah. Cuman ya kadang capek ya kayak ngadepin orang, dikecewakan orang. Nah kadang kan dipikir-pikir saya ngurusin hidup orang, gue kayak nggak punya masalah aja. Gue ngurus yang lain aja gitu ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya itu, bukannya saya nggak mampu berbisnis, peluang banyak di depan mata. Ide saya juga banyak gitu ya. Saya ingat bahkan saya pernah waktu itu dengan teman saya punya ide bersama, tapi sayang idenya dicolong sama anak Tuhan juga. Waduh. Tuhan izinkan Pak supaya Bapak nggak kerjain yang gitu. Dicolong, waduh padahal nilainya besar sekali saat itu dalam hati. Nah kadang-kadang saya pengen, enak juga ya bisnis, teman-teman bisa pergi. Tapi at the end mungkin karena ya berbagai latar belakang saya lah. Saya nggak pernah merasa sebagai orang yang layak sebenarnya. Saya orang yang bukan anak baik-baik. Saya anak beresiko juga. Dengan latar belakang keluarga, jatuh bangun segala macam, dan Tuhan bisa terima saya. Jadi sampai hari ini, tiap kali saya ulang tahun, doa saya cuma satu. Tuhan kasih saya mampu menyenangkan Tuhan. Hadiahnya itu aja. Karena saya merasa gak bisa. Saya suka bikin masalah, saya bilang. Jadi satu-satunya tolonglah saya. Untuk bisa bikin Tuhan tuh bangga. Sampai akhirnya. Sampai hari ini. Dan saya berharap sampai akhirnya begitu. Bapak dengan jujur mengatakan, ya saya pernah merasa capek. Iya. Bukan karena
ada dana yang sedang menipis. Bukan. Walaupun itu bisa jadi masalah juga kan. Betul. Nah, tapi lebih kepada waduh, ada kekecewaan gitu ya. Iya. Nah, itu yang lebih berat itu kan. Iya. Itu lebih berat. Kalau nggak punya uang kan tinggal pinjam, ngutang pun bisa kan. Iya. Tapi ketika kita dikecewakan, sudah bantu orang masih diomongin, ya kan? Nah, oke. Bagaimana dan apa yang terjadi sehingga Bapak sampai hari ini yakin tidak akan pernah berhenti, ya? Walaupun mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah stop, tetap akan terus di dalam pelayanan ini. Apa Pak yang bikin itu? Lebih tepatnya bukan di pelayanan ini, tetap ikut Tuhan aja. Tuhan mau kemana terserah. Mungkin kalau kita udah pernah mau mati kali ya, mungkin kita akan berpikir itu. Udah sisa hidup saya cuma satu. Tuhan kasih saya umur cuma tinggal 7 tahun gue habisin sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih 10 tahun saya akan habisin sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya 20 tahun saya akan habisin sama Tuhan. Buat apa hidup saya? Kan itu yang menjadi lebih utama gitu. Nah, ketika saya tahu bahwa Tuhan mau saya tetap di situ menolong, ya sudah. Dan saya ingat satu di Matius pasal 25 dikatakan gini. Ketika kamu melakukan segala sesuatu ini kepada salah satu orang yang paling hina ini, kamu lakukan sama saya. Omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan, kalau kita nggak berbuat sesuatu, semua orang yang membutuhkan. Pak Charles, tiba-tiba saya berpikir setelah Bapak ucapkan bahwa kalau Tuhan kasih saya waktu 7 tahun, ya 7 tahun saya pakai. 10 tahun saya pakai. Ada orang yang bilang begini, saya punya uang di tabungan 10 miliar. Saya harus mikir 10 miliar ini saya mau pakai untuk apa ya, untuk hidup saya, keluarga saya dan sebagainya. Wajar kan? Wajar. Dia punya uang. Tapi dengan Bapak sampaikan tadi, alangkah baiknya kalau kita berpikirnya berbeda. Saya punya uang 10 miliar di tabungan. Dan 10 miliar ini saya akan pakai untuk Tuhan. Setuju. Ya, saya punya waktu 10 tahun. 10 tahun saya pakai untuk Tuhan. Tapi kalau uang, entar dulu. Bisa kan gitu kan? Itu artinya nggak 100% hidupnya untuk Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan, tapi uang saya untuk saya gitu kan. Ya. Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan kita ya. Bahwa kalau hidup kita ini aja untuk Tuhan, apalagi uang kita. Dan sebenarnya nggak ada kata uang kita ya. Uang sebenarnya. Tuhan kan? Uang Tuhan kan? Yang dititipkan kepada kita kan? Iya. Nah, rata-rata menurut saya kenapa orang berpikir gitu, karena dia merasa nikmatnya dengan uang. Satu aja saya bilang, andai semua ngalami nikmatnya hadirat Tuhan dan sentuhan kasih Tuhan. Maka uang itu sudah udah nomor 3, nomor 7, nomor nggak penting lagi ya. Ya. Kita bukan cari berkat tapi cari Dia. Ya, ini yang perlu diingatkan kembali pada kita bahwa apa yang mau kita cari lagi di dunia ini. Ya toh, sudah umur-umur apalagi kita udah mau gocap, lebih dari gocap 50, 60, apalagi mau dicari. Masa cari uang terus, cari popularitas terus, kejar jabatan lagi. Itu nggak perlu dikejar. Mazmur pasal 23 dikatakan kebajikan dan kemurahan. Ke bahasa Inggris bilang akan kejar sampai mencapai kita. Fokus kita Tuhan. Ketika Tuhan adalah gembala kita, we lack nothing. Kita nggak kekurangan apapun. Cuman kadang karena menurut saya banyak anak-anak Tuhan ke gereja. Tapi konsepnya adalah dia diberkati. Padahal berkat itu yang datang kepada kita. Bahkan di waktu kita tidur. Lagi gak ngapa-ngapain, lagi istirahat. Dikejar sebenarnya. The favor of God akan kejar. Betul. Problemnya adalah kitanya siap dengan Tuhan. Benar gak kita di hadapan Tuhan. Itu yang penting ya. Ngalami Tuhan sebagai ayah aja. Bisa dapat kebenaran itu aja. Saya yakin mendadak yang lain dunia kita berubah. Oke, Pak. Lahir di mana, Pak? Saya lahir di Hong Kong. Nah pertanyaan saya tepat berarti ya. Nggak ada yang duga Bapak lahir di Hong Kong. Bagaimana ceritanya Bapak bisa lahir di Hong Kong? Ya karena papa mama saya di situ. Apa waktu itu Pak? Ya karena kan waktu itu zamannya orang tua harus kembali ke China lah apa. Jadi orang tua Bapak warga negara sana? Enggak,
Indonesia yang harus kembali ke sana. Ya. Saya ingat zaman itu kalau nggak salah zaman Soeharto ya. Jadi akhirnya beberapa harus ke China. Singkat cerita ketemu di Hong Kong, nikah di sana, kami lahir di sana. Waktu itu bapaknya Pak Charles itu masih tetap memilih warga negara Indonesia. Indonesia. Walaupun kembali ke sana. Ya, Oke, lahirlah Bapak, kemudian bisa kembali ke Indonesia itu usia berapa? 10. 10 tahun. Kenapa bisa kembali ke Indonesia? Dikejar sama debt collector, Pak. Bukan Bapak kalau yang dikejar, orang tua kali ya. Iya, saya ingat keluarga saya bermasalah, ekonomi bermasalah. Saya setahun harus, saya masih ingat hari saya harus keluar dari apartemen saya. Saya masih ingat mainan terakhir yang saya bawa, bahkan. Saya tinggal setahun di desa, lalu pindah ke Indonesia. Kemana waktu itu Pak? Ke Indonesia? Bandung. Langsung ke Bandung. Karena asalnya waktu itu Bandung. Karena juga. ya nenek saya dari pihak mama dulu Bandung. Oke. Kemudian masa kecil Pak Charles, SD, SMP, SMA semua ada di Bandung. SD sempat di Jakarta 2 tahun. Sisanya Bandung. Bandung. Terus Bapak kuliah di? Maranatha. S1-nya di Maranatha. S1-nya Maranatha, S2-nya di UPI. UPI, ya. Dan kemudian menikah dengan istri 2009. 2009. Dia tahu siapa Bapak, apa yang Bapak kerjakan? Tahu bahwa Bapak ini kayaknya nggak ada bakat jadi orang kaya gitu. Iya, nggak ada. Dan dia tahu itu? Dia tahu. Nah, sekarang di pelayanan ini Bapak melayani sendiri itu berdua bersama dengan istri? Dong. Berdua ya? Foundernya sebenarnya saya sama istri saya. Ya mulai dari hidup kami. Dimulai juga nolong. Ya kadang pegang bayi. Saya tidur dengan 2 bayi, dia tidur dengan 2 bayi. Bisa begitu. Oke, jadi ini kerjasama antara suami dan istri. Iya. Ini kan proyek surga ini Pak ya. Bukan proyek ekonomi, bukan proyek yang prospektif untuk bisa menghasilkan uang. Iya. Kan kalau dari sisi orang akuntansi ini kan sudah nggak balance ini. keluar terus kan. Nggak nyesal Pak. Nggak dipikirin Pak. Nggak dipikirin. Jadi kalau nggak dipikirin bagaimana bisa nyesal ya? Ya apa yang mau disesalin? Nggak dipikirin Pak. Yang tadi ketika hidup kita dipenuhi cuma satu, aduh Tuhan happy nggak dengan yang saya buat? Udah, yang lain nggak kepikir Pak. Jadi yang dipikirkan hanya bagaimana bisa menjalankan yayasan ini dengan sebaik-baiknya supaya bisa bermanfaat. Iya. Hanya itu yang dipikirkan. Dan berharap mereka bahkan kalau memungkinkan mengenal kasih Tuhan. Iya. Jadi, kalau memungkinkan. Ya. Jadi tidak hanya bicara tentang masalah bagaimana menyelamatkan bayi supaya jangan sampai digugurkan, bagaimana menyelamatkan seorang wanita supaya jangan sampai ya bisa aja bunuh diri kan Pak ya. Betul. Putus 2 asa nyawa. Kan? Nah 2 nyawa sekaligus kan. Nah itu bisa diselamatkan. Nah, itu kan masih sifatnya jasmani ya Pak ya. Tapi ada juga ketika dia lahir bagaimana kehidupan rohaninya ya. Ya kita pikirkan juga. Dan Bapak di yayasan sudah siap juga pelayanannya untuk hal yang begitu ya? Siap nggak siap sih? Oh. Kadang-kadang ya memang orang wah kayak tertata. Belum. Waduh saya bukan orang yang sangat manajerial dan bagus gitu. Walaupun sistem yang ada banyak saya yang coba bangun dalam pelaksanaannya. Tapi tidak mudah mencari orang yang bersama-sama dan sevisi. Kalau misalnya ada penonton kita yang hatinya tergerak Pak dengan pelayanan Bapak ini dan mau mendukung dalam bentuk apa saja yang dia bisa dukung. Atau mungkin Bapak bisa sampaikan dukungan apa yang bisa diberikan untuk yayasan Bapak ini? Banyak. Ya. Dana, waktu, tenaga pasti butuh. Jadi secara fisik ketika ada orang mau datang untuk bilang saya mau bantu, itu bisa ya? Bisa,
Tapi saya harus seleksi. Ya, tidak semua orang yang mau kemudian diterima ya. Ya, karena Diuji dulu. beberapa kali pernah juga volunteernya ternyata bermasalah. Jadi akhirnya saya harus tolong dia, ngoperin dulu ke pelayanan lain, baru jadi malah nggak bagus. Oke, jadi bisa dana, bisa tenaga, bisa pikiran, ya. Iya. Oke, doa. Doa sangat. Karena gimana juga ini bicara hutang darah. Ini bicara tentang melawan 2 juta aborsi per tahun itu berat sekali. Kira-kira begitu. Oke. Dan kalau ada yang ingin tanya, di mana lokasi tempat yayasan Bapak menampung perempuan, bayi dan anak ini, Pak? Tidak usah sebut nomornya. Sampai Desember ini masih di daerah Lamping. Lamping itu Cipaganti ya? Cipaganti, betul. Jadi tempat penampungan itu ada di Jalan Lamping. Iya. Kami masih ngontrak. Masih ngontrak. Memang ada rencana Desember pindah. Oh, Desember ini pindah, habis kontraknya. Iya. Tidak diperpanjang atau karena ada hal-hal lain Mahal, sehingga Pak. harus pindah? Hah? Mahal. Oh, mahal. Mahal. Ya, jadi memang kalau murah agak pinggiran tapi jauh ke rumah sakit yang berkualitas, mau di tengah mahal, tapi dekat dengan akses kesehatan. Ya, tidak ada hal yang mustahil bahwa masih banyak orang yang punya rumah dan rumahnya dikosongkan gitu ya, nggak dipakai. Amin. Sementara ada yayasan seperti Pak Charles yang harus pindah karena mahal. Lewat podcast ini, Amin. Tuhan bisa ketemukan. Amin. Ya, Amin. oke. Hanya satu tempat tadi di Bandung, Satu lagi ini rumah anak. rumah anak. Nah, saya kasih namanya rumah Sam. Jadi, Sam. ya, kan nama itu doa ya. Mau Ruth mau Sam itu doa saya sebenarnya. Sam maksudnya Samuel. Iya. Apa? Samuel adalah anak yang diserahkan untuk jadi orang besar. Itu pesan untuk anak-anak itu. Jadi visinya anak-anak yang mungkin lahirnya bermasalah, Nggak punya papa mama. ya, tapi Kayaknya nggak ada yang mau. Bahkan nggak ada yang mau adopsi. tapi ada yang peduli. Saya mau kasih tahu mereka. Papa, dia sebut kami papa mama. Dan Papa, papa yang mama di sana menginginkan kamu. mengasihi mereka. Iya. Dan Walaupun terbatas ya, karena waduh bagi sekian anak ya ya. rame lah gitu ya. Tapi kalau anak orang kaya nanti jadi kaya kan udah biasa, Pak. Tapi anak miskin jadi orang kaya itu kan luar biasa, Pak. Iya. Begitulah, jadi ya aneh juga sebenarnya masih bertahan sampai sekarang gitu. Saya kan juga bukan orang kaya ya. Tapi ya bisa aja orang bilang aneh, tapi bagi kita orang percaya itu biasa. Tidak ada yang mustahil. Ya kan? Dalam kesulitan, dalam kondisi terdesak, nggak ada uang, tiba-tiba Tuhan atur, Iya betul. Tuhan urus, Tuhan tolong. Itulah yang terjadi, yang Bapak alami dan rasakan. Iya betul. Ya, oke, Pak Charles, kalau Bapak bisa bicara atau mau menyampaikan sesuatu kepada para penonton, apa yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Mungkin saya punya satu quote ya. Kita memang mungkin nggak bisa menyelamatkan seluruh dunia, tapi kita bisa menyelamatkan dunia seseorang. Dunia seseorang. Apa harus semua? Enggak. Saya kira saya sekarang udah total menolong 470-an wanita. Dari mulai berdiri ya, Iya. sampai sekarang sudah hampir 500 orang. Iya. Bayi. Wanita, bayi hampir 400. Karena kan emang nggak semua lahir di tempat saya. Ada juga yang keguguran, ada yang meninggal. Iya. Tapi setidaknya ada sekian ratus bayi nggak jadi meninggal karena aborsi kan. Itu. Iya. Kenapa saya kasih nama Rumah Harapan itu nama bayi pertama. Di mana saya percaya ada harapan. Sama seperti Ruth di Alkitab. Nasibnya dari bangsa yang memerlukan hasil keturunan inses menjadi nenek moyang Tuhan Yesus dan Raja Daud.
nenek moyang raja yang tak terkalahkan bahkan. Saya percaya bahwa semua wanita itu dan bayi-bayi itu bisa mengalami pembalikan keadaan. Kita nggak perlu harus jadi besar. Saya tidak mau mulai dengan punya banyak uang. Saya tidak mau mulai dengan planning bahkan. Saya nggak mau mulai dengan semua itu. Saya cuma mau mulai apa yang di depan mata. Udah. Oke. Terima kasih banyak Pak Charles Sama-sama, sudah Pak. hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ya, sama-sama. Kita berdoa apa yang kita sajikan hari ini memberkati banyak orang, mengingatkan banyak orang juga untuk sesuatu yang mungkin dia nggak pernah pikir, jadi dipikir. Yang selama ini mungkin dia belum sadar, jadi sadar Iya. bahwa satu nyawa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Betul. Makasih Pak, Tuhan berkati Sama-sama. pelayanan Bapak. Amin. Para penonton, apa yang sudah kami perbincangkan pada hari ini, bagi saya pribadi mengingatkan kepada saya bahwa tidak ada satu pelayanan, ada satu pekerjaan yang kecil. Kecil mungkin di mata kita, tapi besar di mata Tuhan. Menyelamatkan satu bayi, satu nyawa. Karena firman Tuhan bilang satu orang bertobat, maka ribuan malaikat bersuka cita. Seorang bayi yang kita nggak pernah tahu nanti dia akan jadi apa. Bisa jadi penjahat, tapi juga bisa jadi pejabat, atau menjadi hamba Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa di mana saja. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton di beberapa episode-episode yang sudah kami tayangkan sampai pada episode ini, dan kami tetap berharap, kami memohon kiranya Anda semua berkenan untuk subscribe, untuk like dan share podcast Berbagi Kisah dan Kasih, sehingga satu tujuan kami, podcast ini betul-betul bisa menjadi berkat bagi para penontonnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita semua.